Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari Bu Widya ya. Seperti biasa, sentilan dan kritikan keras dari Bu Widya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Indonesia beda, bro. Alwowo, alwiwi itu beda, ya. Iya, masih bersama Bu Kasihan Widya kalau ya, yang saudara-saudara. namanya disita, Dengan yang namanya kasnya aset-aset yang sentilan ada di tangan keras para koruptor. dan kritikan-kritikan Ya, dari Bu kalau Widya yang di luar dapat kita saksikan negeri seperti berikut. khususnya bagi para koruptor ya, tidak boleh menggunakan yang namanya fasilitas negara termasuk anaknya. Misalkan sekolahan negeri. Itu salah satunya. Itu di luar negeri beda, Indonesia mah beda, bro. Ya. Anak ASN aja dapat PIP. Kalau di Indonesia mah beda, bro. Iya. Ya, para koruptor itu jangan disita, kasihan anak-anaknya ikut miskin, istrinya ikut miskin, ya tah? Begitu, bro. Terus diistimewahkan kalau misalnya sakit, ya fasilitas negara tetap. Ya kirim ke Singapura, ya. Jemput pakai helikopter bila perlu. Ya enggak? Indonesia gelap, Bu, kata Luhut Binsar Panjaitan, kata si Opung itu ya. Apa loh? Ya, Indonesia gelap pala kau. Marah dia kalau ada orang Indonesia gelap. Marah loh itu Luhut ya. Pak Luhut marah itu. Indonesia gelap. Apa loh? Pala kau katanya. Iya. Udah nyimak belum dia? Kalau komentar kita bilang apa Indonesia gelap. Ya. Coan. Ya Hong Kong, selamat pagi. Iya. Nah itu dia bilang ada orang yang komentar ya. Indonesia gelap. Apa Indonesia gelap katanya? Pala kau. Sementara pengaturan yang ada di Indonesia ini gini. Ini yang nggak bayar pajak ya, yang nggak bayar pajak nanti kita kena ancaman nih ya rakyat Indonesia ya. Tidak bisa bikin paspor, tidak bisa bikin SIM dan lain sebagainya. Tidak bisa berpergian, mau umroh, mau keluar negeri itu tidak bisa karena nggak bayar pajak. Tuh, pajak kita ini buat menggemukkan mereka, ya dah. Iya, pajak kita ini buat menggemukkan mereka. Gratifikasi yang namanya pajak aja itu sampai 3.000 triliun. Duitnya entah kemana. Yang saya heran lagi, bro, katanya duit sitaan itu kan kemarin kan disorot nih kamera pemberitaan. Apeng 5 triliun, yang lain-lain sekian ratus miliar, yang ini duitnya entah nggak tahu kemana naruhnya ya. Apa benar-benar diantar malam-malam? Benar-benar diantar malam-malam ya, bro? Ya. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari Bu Widya. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Arab Mesir. Itu yang bernama Abdel Fattah. Itu di Istana Al-Ittihadiyah, itu di Kairo ya, pada Sabtu 12 April 2025. Nah, lalu saudara-saudara, kunjungan Prabowo ke Mesir merupakan bagian dari lawatan diplomatik ke kawasan Timur Tengah setelah menghadiri Antalya Diplomasi Forum di Turki. Lalu, di sini juga dikatakan bahwa kata Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana itu dalam keterangan tertulis ya pada Sabtu, alhamdulillah semalam sekitar pukul 19.25 waktu Kairo, Bapak Presiden telah tiba setelah beliau melakukan perjalanan dari Antalya, Turki. Kata Deputi Bidang Protokol Pers itu Yusuf ya. Nah, lalu agenda utama Presiden Prabowo di Kairo, saudara-saudara, itu diawali dengan kunjungan ke Istana Al-Ittihadiyah sekitar pukul 11.00 ya, itu waktu setempat.
Lalu kepala negara akan disambut dengan upacara penyambutan termasuk pengumandangan lagu kebangsaan dari masing-masing negara dan perkenalan delegasi dari Indonesia ke Mesir. Selanjutnya Presiden Prabowo dan Presiden LCC mengadakan pertemuan itu untuk membahas berbagai isu penting ya saudara-saudara, di mana termasuklah itu situasi konflik di Gaza serta penguatan kerjasama strategis antara kedua negara. Bapak Presiden Prabowo akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan Presiden LCC terkait dengan geopolitik di kawasan, tentang Gaza, dan juga tentang beberapa isu strategis lainnya, kata Yusuf ya. Usai pertemuan, kedua pemimpin menyatakan penandatanganan Joint Declaration of Strategic Partnership sebagai bentuk komitmen untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai sektor. Kegiatan di Istana Al-Ittihadiyah akan diakhiri juga dengan jamuan santap siang kenegaraan, di mana beliau mengatakan, yaitu Yusuf, setelah kegiatan di Istana Al-Ittihadiyah, Bapak Presiden akan langsung menuju ke bandara untuk melanjutkan lawatan perjalanannya ke Timur Tengah ini. Beliau akan menuju ke Doha atau Qatar. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana temui Presiden Mesir, Prabowo bakal bahas konflik di Gaza. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara pastinya yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.